Bayangkan kamu sudah menemukan orang yang tepat. Kalian saling percaya, saling membangun, dan siap melangkah ke masa depan. Tapi saat menuju pelaminan negara bilang, tunggu dulu. Kalian beda keyakinan. Inilah cerita tentang seorang pemuda yang memilih untuk tidak mundur. Dan justru menantang aturan itu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Seorang pemuda bernama Muhammad Anugrah Firmansyah melangkah masuk ke gedung Mahkamah Konstitusi. Bukan sebagai pengunjung, bukan juga sebagai aktivis. Tapi sebagai seseorang yang sedang memperjuangkan haknya untuk menikahi perempuan yang ia cintai. Anugrah, seorang muslim, telah lama menjalin hubungan serius dengan kekasihnya yang beragama Kristen. Namun hubungan itu terhenti bukan karena keluarga, bukan karena masyarakat, melainkan karena sebuah aturan yang sudah bertahun-tahun jadi tembok tinggi bagi banyak pasangan beda agama di Indonesia. Hari itu menjadi sidang perdana permohonannya untuk menguji pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pasal yang menegaskan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Di dalam ruang sidang, suara Anugrah terdengar mantap. Pemohon mengajukan permohonan uji material pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia beragama Islam yang selama 2 tahun terakhir menjalin hubungan dengan seorang perempuan warga negara Indonesia beragama Kristen. Hubungan tersebut dijalani dengan saling menghormati keyakinan masing-masing, saling mengenal antar keluarga, serta komitmen untuk melangsungkan perkawinan. Hak-hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir mengenai pencatatan perkawinan antar agama yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik dan aktual. Akibat ketentuan akuo menyebabkan pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. Kalimat yang sederhana tapi menggambarkan bagaimana cinta bisa terhenti hanya karena sistem yang belum memberi ruang. Pasal ini memang sering dipandang logis. Tapi di balik itu aturan tersebut meninggalkan ruang tafsir yang tidak jelas. Sebagian pengadilan memberi celah lewat UU Administrasi Kependudukan yang memungkinkan pasangan beda agama mencari penetapan pengadilan agar pernikahan mereka bisa dicatat. Masalahnya, celah itu tidak selalu terbuka. Ada pengadilan yang mengabulkan, ada yang menolak. Ketidakpastian ini membuat banyak pasangan seperti Anugrah hidup dalam kebingungan, bisakah mereka menikah di negeri sendiri? Situasi menjadi lebih rumit sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 2 tahun 2023 yang meminta pengadilan tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama. Bagi Anugrah, ini bukan sekadar aturan administratif. Ini adalah dinding yang membatasi masa depannya. Kerugian yang dialami pemohon semakin nyata setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang pada pokoknya berisi larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan antar agama. Anugrah percaya sebagai negara majemuk, Indonesia seharusnya memberi ruang bagi pilihan warga negaranya. Ia menyampaikan bahwa cinta kadang memang melampaui batas-batas identitas. Dan kenyataannya banyak pasangan lintas keyakinan hidup berdampingan, meski harus menghadapi perjalanan berliku, ada yang menikah di luar negeri, ada yang mengalah, ada yang menyerah. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan yang hidup berdampingan sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan tersebut bukan hanya sebagai realitas sosiologis, tetapi juga merupakan bagian dari identitas konstitusional bangsa Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki lebih dari 1.200 suku bangsa, 694 bahasa, dan 6 agama yang diakui negara, serta 154 aliran agama penghayat kepercayaan. Realitas kemajemukan tersebut membentuk interaksi sosial antar warga negara di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hubungan personal yang kemudian berlanjut pada ikatan perkawinan. Pada titik inilah perkawinan antar agama muncul sebagai sebuah keniscayaan, sebuah konsekuensi logis dan alamiah dari kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Perkawinan antar pasangan dengan agama yang sama sering dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Namun demikian, cinta tidak pernah bisa direncanakan.
Seringkali, interaksi sosial antar warga negara melampaui sekat-sekat agama, suku, maupun budaya. Sementara itu, di kehidupan yang hanya dijalani sekali ini, setiap orang berharap untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan pilihannya. Permohonannya yang terdaftar berisi harapan sederhana agar pasal 2 ayat 1 tidak lagi otomatis menjadi alasan penolakan. Jikapun tetap berlaku, Anugrah meminta tafsir baru, ruang legal yang jelas sehingga pasangan seperti dirinya tidak dipingpong oleh aturan yang berubah-ubah. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan akuo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan akuo tidak dijadikan dasar hukum oleh pengadilan untuk menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. 3. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional dengan menyatakan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional. Diartikan bahwa ketentuan akuo tidak dijadikan dasar hukum oleh pengadilan untuk menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian pokok-pokok permohonan disampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Namun langkah ini bukan hal baru. Sebelumnya, MK sudah 2 kali menolak gugatan serupa pada 2014 dan 2023. Putusan-putusan itu menegaskan bahwa keabsahan perkawinan tetap terkait erat dengan ketentuan agama. Anugrah sadar ia sedang menantang preseden besar, tapi ia tetap melangkah. Kini masyarakat menunggu putusan MK. Di satu sisi ada harapan akan perubahan yang lebih inklusif. Di sisi lain ada suara yang ingin tetap menjaga koridor hukum agama. Apapun hasilnya, gugatan ini sudah membuka ruang diskusi baru soal bagaimana negara mengatur hubungan personal warganya. Bagi Anugrah, ini bukan hanya soal pasal dan ayat. Ini tentang masa depan, tentang seseorang yang ingin ia genggam, dan tentang sebuah pertanyaan sederhana namun penting sejauh apa negara memberi ruang bagi warganya untuk mencintai, memilih, dan menikah tanpa dibatasi perbedaan keyakinan.